Ustadz, ujian itu kan kalau katanya untuk mengangkat derajat ya, untuk naik kelas gitu. Kata siapa? Yang saya pelajari, kalau ujian itu untuk bikin kita naik kelas atau upgrade diri kayak gitu. Nah, lalu setelah kita lulus ujian yang kita lalui ini, wajar nggak sih kita merasa takut untuk ujian selanjutnya? Takut ujian itu akan berat dan kita nggak bisa ngelaluinya. Kalau boleh tahu ujian apa yang menimpa kakak? Aku rasa itu ujian pertama yang berat banget itu ditinggal ayah. Setelah itu menikah dan merantau ke sini, lalu diuji dengan ya ujian pernikahan gitu Ustadz. Nah, alhamdulillah sekarang udah 9 tahun pernikahan dan ngerasa alhamdulillah bisa ngelewatin semuanya. Cuman kadang ada ngerasa takut ujian selanjutnya apa ya gitu. Takut banget berat dan gak bisa ngelewatinnya. Apa yang paling berat di rumah tangga selama ini? Gak bisa dibilang kayaknya Ustadz. Banyak mata memandang. Cuman ya maksudnya basicnya ujiannya pernikahan gitu kan. Gak semuanya udah pernah dilaluin, tapi ya sometimes ada takutnya. Baik. Tapi kakak sangat sayang sama suami. Alhamdulillah. Kalau ada yang mau disampaikan kepada suami yang sudah melewati ujian luar biasa ini, mau bilang apa sama dia? Terima kasih. Sejauh ini aku yang kesini ngerantau, dia nggak pernah merendahkan aku. Dia bisa menjaga marwah sebagai istri. Dan setiap ada permasalahan bisa memposisikan diri sebagai seorang laki-laki. Pernikahan itu sekolah yang paling lama. Setuju nggak? Tidak ada rumah tangga yang baik-baik saja. Setuju? Tunjukkan ke saya, apakah ada rumah tangga yang tidak ada masalah? Gak ada. Makanya ada yang bilang gini, rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Pertanyaannya, wajar nggak rumah tangga ada masalah? 2 orang, isi kepalanya sama atau beda? 2 orang, latar belakangnya sama beda? 2 orang, karakternya sama atau beda? 2 orang, kemauannya sama atau beda? Disatukan di rumah yang sama, pasti ada masalah. Maka ingat, rumah tangga sakinah bukan yang tidak ada masalah, tapi rumah tangga sakinah yang bisa mengambil hikmah di balik masalah. So buat AA, jangan pernah mencari yang sempurna di rumah tangga. Sampai kapanpun engkau tak akan pernah bisa menemukannya. Cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Setuju? Maka kakak sayang, setelah diuji biasa aja. Nanti naikin level. Dan mohon maaf, makin beriman seseorang, ujiannya makin dikit makin banyak. Makin banyak. Ujian rumah tangga tuh selalu ada aja. 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga. Makanya kalau ada yang bilang, AA gimana ya biar rumah tangga gak ada masalah? Gampang, ganti. Ganti sama siapa, AA? Ganti sama malaikat. Selama pasanganmu manusia, selama itu pasti ada masalah. Setuju? Maka pada akhirnya Mbak lewati aja semuanya. Karena nahkoda yang hebat tidak lahir dari badai yang ringan. Nahkoda yang hebat tak lahir dari ombak yang ringan, tapi dari badai yang luar biasa. Dan biasanya abis ini ada lagi levelnya. Selama ada Allah di hatimu, semua akan baik-baik saja. Muliakan suami. Sayangi suami.
pintu surganya istri ada pada siapa? Suami. Mau masuk surga? Muliakan suamimu. Maka izin ya, kata Nabi, catat ini hadisnya bagus sekali. Mau nggak? Sok, angkat kameranya. Ini bagus sekali hadisnya. Nih, kata Nabi, maukah, ulangi ini, maukah aku beritahukan siapa istri yang dirindukan masuk surga? Mau nggak? Jawab tuh mau gitu loh. Diam aja sih tadi. Maukah aku beritahukan siapa istri yang dijanjikan masuk surga? Kata Nabi, dia seorang istri yang apabila dia sedang bertengkar dengan suaminya, kemudian seorang istri itu datang kepada suaminya, memegang tangan suaminya, lantas berkata, suamiku, aku tidak bisa tidur malam ini kalau engkau belum bisa memaafkan kesalahanku. Oke. Mau masuk surga? Muliakan suami. Bapak mau masuk surga? Jawab, mau masuk surga enggak? Sayangi istri. Jangan pelit sama istri. Suami yang sayang sama istrinya, maka Allah akan sayangi hidupnya. Suami yang pandai membahagiakan istrinya, maka Allah akan bahagiakan hidupnya. Maka jangan pelit sama istri, karena suami yang pandai memberi kebahagiaan kepada istri, Allah akan angkat derajat kemuliaannya. Sebelumnya saya mau bertanya, saya pernah kehilangan ibu di tahun 2023. Saat itu saya marah sama Allah karena saya kecewa, saya belum puas untuk merawatnya. Saya belum bisa membahagiakannya. Saya kecewa, saya marah. Saya sampai bilang, kenapa ya Allah harus ambil mama secepat ini? Dan hidup saya dan saya kehilangan arah. Saya nggak tahu saya harus seperti apa. Yang jelas saya kecewa. Saya bingung. Saya kecewa sama Allah, tapi saya tahu itu perbuatan tidak baik, Pak Ustadz. Saya sudah memohon ampun sama Allah untuk memaafkan saya. Tapi semenjak mama saya pergi, terlalu banyak orang-orang yang mengecewakan hati saya. Terlalu banyak orang yang menyakiti hati saya. Tanpa orang itu berpikir, karena saya sedang terpuruk kehilangan ibu saya. Izin, setelah ibu meninggal, apa yang sering orang lain sampaikan kepada ibu sampai membuat ibu ngerasa berat? Ada suatu masalah yang membuat orang memfitnah saya. Sampai saya dihina, saya disakiti, saya dijauhi oleh semuanya. Atas kesalahan yang saya tidak tahu. Dari situ saya semakin terpuruk, Pak Ustadz. Dan saya kecewa. Kenapa Allah memberikan saya ujian seberat ini? Karena saya sudah tidak bisa lagi bercerita kepada mama. Karena beliau yang menguatkan saya selama ini. Begitu, Izin. Pak Ustadz. Ini yang menyakiti saudara atau orang lain di luar saudara? Teman-teman saya, orang terdekat saya, orang di lingkungan saya yang saya anggap baik. Tapi ternyata beliau memberikan cerita-cerita palsu kepada orang lain untuk mengajak orang lain membenci saya. Boleh nggak AA tahu satu di antara ceritanya apa yang bikin ibu terasa sakit? Beliau memfitnah saya, Pak Ustadz. Membuat saya seolah-olah saya tidak benar. Saya orang yang tidak baik. Seperti itu, Pak Ustadz. Apa yang membuat
Tidak baiknya apa yang orang bilang ke ibu? Ya saya sering menggunjing orang, saya sering menghina orang, sering ikut urusan orang padahal tidak pernah Pak Ustadz. Tapi saya diamkan sampai pada akhirnya ya sudah saya ikhlas, saya berusaha tenang. Jangan pernah merasa saat Allah mengambil usia ibunya berarti Allah nggak sayang, enggak. Justru karena Allah sayang. Dan pasti nanti ibu akan bertemu lagi dengan almarhumah ibunya di alam kubur. Sampai nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ibu jangan khawatir dengan hidup. Ingat ya, catat ini. Kita tidak akan bisa selamat dari omongan manusia. Setuju? Ada dua hal yang tak akan pernah hilang selama kita hidup. Satu, penilaian manusia kepada kita. Dan yang kedua, rahmat Allah kepada kita. Pertanyaannya, kita mau sibuk dengan yang mana? Mau sibuk dengan penilaian manusia sama kita atau sayangnya Allah sama kita? Sayangnya Allah sama kita. Ibu nggak apa-apa. Kalau semua orang, ingat ya, kata guru saya gini, Hilman, kalau ada 10 orang, satu orangnya membenci kamu, nggak apa-apa. Kamu fokuslah dengan 9 orang yang mencintai kamu. Tapi sekarang gimana, A? Kalau 9 orang membenci kamu, satu orang mencintai kamu, kata guru saya, fokuslah dengan satu orang yang mencintai kamu. Setuju? Gak usah jauh-jauh. Emang AA jadi penceramah, ada gak yang mencibir? Ada gak yang menghina? Ya udah. Surga tidak ditentukan pujian manusia, neraka pun tidak ditentukan oleh hinaan manusia. Maka bunda, selama kita benar, jangan takut dengan hidup. Lewati aja. Kadang orang hanya membenci di belakang kita. Pas udah ketemu biasa aja. Setuju? Jadi AA sudah di fase, sudah lewat itu semua. Ibu juga harusnya semua lewat. Dan ingat, pohon makin tinggi, anginnya makin kencang. Kalau ada orang yang ngomongin kita di belakang, berarti buktikan kalau kita di depan dia. Betul nggak? Dan belajar lebih tenang. Semua akan baik-baik saja. Hidupmu tidak ditentukan oleh penilaian manusia kepadamu. Tapi hidupmu ditentukan oleh siapa? Allah yang mencintaimu. Saya menikah sudah 9 tahun, Ustaz. Saya alhamdulillah belum dikaruniai putra ataupun anak. Poin kedua, saya bercerita tentang perasaan selama ini yang saya simpan. Yaitu luka yang saya dapat dari orang terdekat saya. Yaitu orang tua, Ustadz. Singkat cerita, ini terjadi sudah lama, Ustadz. Sudah 5 tahun. Ada perkataan atau sikap yang sulit saya lupakan. Saya berusaha memaafkan, tapi saya tidak bisa melupakan. Namun di momen ini, saya ingin bercerita, Ustadz. Namun saya juga mendapat cacian makian dari orang tua. Itu sangat membekas, Ustadz. Kalau boleh tahu apa kalimatnya? Kalimatnya begini, Ustaz. Saya menyesal sudah melahirkan kamu. Dan saya tidak mengakui kamu lagi sebagai anak. Jujur kami memendam ini cuman berdua, Ustaz, sama istri saya. Baru kali ini saya membuka di pengajian menata hati ini, Ustaz. Setelah kami pendam ini, jadi semakin sakit secara batin, Ustaz. Dan ironisnya setelah kami bersikap dengan diam, menjaga jarak atau bahkan marah, kita dianggap durhaka, Ustaz. Saya dibilang tidak tahu diri, lelah jadi dewasa tanpa contoh seharusnya sebagai orang tua. Baik, izin. Tapi Mas Ari sayang sama orang tua. Sayang banget.
Sudah pernah bilang sama orang tua isi hati ini? Sudah. Apa kata beliau? Kalau jadi anak durhaka, jadi anak durhaka saja. Gitu Ustaz. Pernah bilang nggak, mama tuh kenapa demikian ke aku? Gitu. Yang bilang papa. Bapak kenapa bilang gitu? Nggak tahu salahnya Ustaz. Sama ibu pernah cerita? Sudah Ustaz. Apa kata ibu? Kata ibu, dimaafkan saja. Terus ada momen juga Ustadz, tahun 2001 kami ke sana dengan istri, meminta maaf secara langsung, tapi apa makian juga yang didapat Ustadz. Baik. Jadi, singkat cerita, kalau ditanya apa yang paling berat dalam hidup, mungkin jawaban saya saat ini, hati belum benar-benar sembuh dari luka yang pernah datang. Baik. Istri seperti apa menguatkan Mas Ari dengan kondisi ini? Selalu menguatkan apa yang saya malah disuruh ke sanalah orang tuamu. Saya ke sana tidak dianggap Ustaz. Baik. Tahu kondisi suami kalau beliau dengan ayahnya sedang ada masalah? Tahu, Apa yang Mbak kuatkan kepada beliau? sebenarnya masalah ini udah cukup lama ya. Kita pun baru kali ini mengungkapkan apa yang kita rasakan berdua. Karena menurut kami ini adalah aib di keluarga kami. Tapi dengan berjalannya waktu, saya dan suami, terutama suami, dia sebenarnya sudah memaafkan. Kami berusaha melupakan, tapi semakin kesini batin kami ngerasa kita tidak bebas untuk melakukan kegiatan atau gimana. Belum lagi ada orang-orang yang mungkin tidak tahu masalah sebenarnya, tapi dengan mudahnya menganggap kenapa kamu kok kayak gini, gimana-gimana itu juga orang tuamu kayak gitu. Saya sebenarnya kasihan sama suami saya. Saya jujur ya, kami kesini sebenarnya karena nganterin suami saya. Suami yang pengen ikut? Suami yang pengen kesini Wah. menata hati bersama Hilman. Masya Allah. Ya kami mohon bimbingannya terutama buat suami saya, gimana caranya menyembuhkan luka hati beliau, karena luka ini didapat dari orang tuanya sendiri. Baik. Saya sebagai istri gimana pun saya sudah mensupport atau mendampingi selama ini, tapi saya mohon bimbingan Baik. untuk lebih meyakinkan menyembuhkan Suami. luka hati suami. Mau bilang apa sama suami? Buat suami saya, apapun yang terjadi, semuanya pasti bakal terlewat dan kita pasti bisa melewatin itu semua. Kalau masih ada orang terdekat yang mencintaimu, maka jangan khawatir kalau ada yang menyakitimu di luar sana. Mas Ari beruntung punya istri yang sabar. Ujian beliau berdua luar biasa. Beliau belum diberikan keturunan. Beliau juga punya ujian sama orang tua. Tentu tidak mudah. Tapi hari ini Mas Ari beruntung punya istri yang baik. Mbak juga beruntung punya suami yang baik. Segimanapun orang luar menyakitimu, semua akan baik-baik saja jika ada orang terdekat di sampingmu yang menyemangatimu. Tentang orang tua, kadang ada banyak hal yang kita tidak bisa pahami. Tapi pesan saya satu, Mas Ari, doakan terus. Karena yang genggam hati ayah kita siapa? Allah. Yang bolak-balik hati ayah kita siapa? Allah. Yang bisa merubah ayah kita siapa? Allah. Jangan pernah berhenti berdoa. Dan Mbak, kuatin terus Mas Ari. Mas Ari juga sayang terus sama istri. Jangan insecure, perbanyak bersyukur.
Jangan overthinking dengan apa yang terjadi. Ini luar biasa. Beliau datang dari Merangin. Berapa jam dari Merangin ke sini? 6 jam dan ingin ketemu dengan AA, belajar di Menata Hati. Jadi luar biasa. Ini rumah tangga yang semoga Allah jaga dalam kebaikan. Ya, dan semoga Allah pun isi semua dengan kebahagiaan. Pelan-pelan, sabar, pelan-pelan, sabar.